Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya, dan juga karena semuanya kita masih bisa menikmati berbagai nikmat yang Allah berikan. Sebagai rasa syukur kita, tentunya kita terus memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nantinya kita akan bacakan kitab Riyadhus Shalihin yang terdiri dari dua buku ya. Ada buku 1 dan buku 2. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan jilid 1 atau buku 1. Kita awali dengan bab 1 yang berkaitan dengan atau yang berjudul dengan ikhlas dan urgensi niat. Ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah." Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah katakan, padahal mereka telah diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Dalam ayat lain Allah katakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Dalam ayat lain pula Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Yang artinya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Surat Al-Imran ayat 29. Kita baca hadis pertama. Wa an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail min Abdil Uzzaib ni Rayahi ni Abdillahi ni Qurtibni Rajahi bin Adiyi Ka'bi ni Lu'ayyi bin Ghalibin Quraisy Adawi radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sayati. Rawahul Imam
muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibnu Mughirah. Jadi hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh para imam, oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat mutlak agar suatu amal diganjar atau dibalas dengan pahala. Namun apakah niat merupakan syarat sahnya suatu amal atau perbuatan? Mereka berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menyebutkan niat adalah syarat sahnya suatu amal atau perbuatan yang bersifat pengantar, seperti wudhu, dan yang bersifat tujuan, seperti sholat. Ulama Hanafiyah menyebutkan niat hanya syarat sahnya amal atau perbuatan yang bersifat tujuan dan bukan pengantar. Pelajaran yang kedua, niat dilakukan di hati dan tidak ada keharusan untuk diucapkan. Yang ketiga, ikhlas karena Allah merupakan salah satu syarat diterimanya amal atau perbuatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian hadis pertama yang bisa saya bacakan, dan tentunya ada beberapa tujuan tadi. Saya hanya membacakan wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.